Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Belajar IPA Asik bersama saya Ahmad Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi pengukuran. Pengukuran itu sendiri sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin kita lakukan sendiri. Nah, bagaimana pengukuran itu? Simak pemaparannya berikut ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari pengukuran, menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran, dan yang tidak dapat diukur yang bukan besaran, membandingkan satuan baku dan tidak baku, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran, dan mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Yang terakhir, kalian bisa menjelaskan dan menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengukuran. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Yap, benar sekali. Gambar-gambar tadi merupakan contoh dari kegiatan mengukur, atau dalam kata lain adalah pengukuran. Jadi, pengukuran itu apa sih? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini akan kita garis bawahi besaran dan satuannya. Nah, besaran dan satuan akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Perhatikanlah contoh berikut. Di sini ada orang yang sedang diukur suhunya. Datanya menunjukkan 36,6 derajat Celcius. Nah, di sini ada kata suhu. Suhu adalah suatu besaran. Sedangkan Celcius adalah satuannya. Nah, jadi besaran itu apa sih? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Coba kalian tentukan di bawah ini mana yang besaran dan mana yang bukan. Coba kita cek ya. Jadi ingat, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Di sini ada kata waktu. Jelas ya, waktu itu bisa diukur. Berarti waktu termasuk ke dalam besaran. Kemudian panjang. Panjang juga bisa diukur. Besaran. Suhu juga merupakan suatu besaran. Cinta. Nah, cinta bisa diukur nggak? Tidak bisa ya. Contohnya, saya berikan cintaku 30 km. Nggak bisa. Saya berikan cintaku 5 kg. Tidak bisa ya. Berarti cinta itu bukan merupakan suatu besaran. Bukan. Kemudian nentu. Nentu juga tidak bisa diukur ya. Berarti dia bukan besaran. Kemudian kasih sayang juga bukan merupakan besaran. Jadi yang besaran adalah, apalagi ini luas sudah kita ukur ya. Luas tanah, luas sawah, luas gedung, luas halaman, nah itu ya. Kemudian berat juga bisa kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan ya, yang mana besaran dan yang mana bukan besaran. Nah, besaran itu sendiri dibagi ke dalam dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih bedanya antara besaran pokok ini dan besaran turunan ini? Besaran pokok adalah besaran yang didefinisikan terlebih dahulu, atau nama kata lainnya adalah besaran yang ditentukan terlebih dahulu oleh para ilmuwan.
Ya, ada 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, selain 7 besaran ini merupakan besaran turunan. Nah, di sini ada kata SI atau Sistem Satuan Internasional. Apa sih Sistem Satuan Internasional ini? Sistem Satuan Internasional adalah satuan yang umum digunakan oleh seluruh dunia. Nah, besaran pokok ini memiliki sistem satuan internasional juga. Contohnya di sini ada panjang. Satuan internasionalnya atau SI-nya adalah M atau meter. Kemudian ada massa kg atau kilogram. Waktu sekon atau detik ya. Kemudian suhu K atau Kelvin. Watt arus listrik ya, ampere. Kemudian intensitas cahaya itu adalah kandela. Yang terakhir jumlah zat itu satuan sistem internasionalnya adalah mol. Nah, itu satuan internasional. Kemudian kita bahas sekarang alat ukurnya. Untuk panjang alat ukurnya ada banyak ya. Ada mistar, ada meteran, ada mikrometer, ada jangkau sorong dan lain-lain. Kemudian ada massa. Massa itu ada timbangan, ada neraca juga ada yang digital, ada yang digunakan di pasar, digunakan untuk berbagai kegiatan juga ya, banyak ya. Kemudian waktu itu alat ukurnya apa saja sih? Ada stopwatch, ada jam tangan, ada jam dinding. Kemudian ada suhu. Apa alat ukur untuk suhu? Ya benar, namanya adalah termometer. Benar sekali. Kemudian kuat arus listrik. Alat ukurnya adalah ampere meter. Kemudian alat ukur untuk intensitas cahaya adalah lux meter namanya ya. Kemudian untuk jumlah zat, nah untuk jumlah zat ini sebenarnya tidak ada alat ukur yang langsung. Biasanya menggunakan persamaan untuk jumlah zat. Nah, sekarang satuan. Menurut kalian, apa itu satuan? Satuan merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Suatu besaran pasti memiliki satuan. Contohnya tadi misalnya besaran panjang, bisa meter, kilometer, sentimeter, milimeter, ya. Satuan untuk waktu bisa detik, jam, hari, tahun, dan lain-lain ya. Itu contoh dari satuan. Nah, satuan sendiri memiliki dua atau terbagi menjadi dua. Yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa sih bedanya antara satuan baku dan satuan tidak baku? Bedanya, kalau satuan baku itu berlaku secara universal, jadi berlaku di mana saja. Mau kalian gunakan di Indonesia atau di luar negeri, pasti menggunakan satuan baku. Contohnya meter. Kalian pergi ke Amerika, ke Jepang juga, mereka juga menggunakan meter. Nah, kalau satuan tidak baku itu satuan yang bersifat tidak universal atau kebalikannya dari satuan baku. Contohnya apa aja? Ada jengkal. Di Amerika tidak ada jengkal ya. Kemudian ada tumbak, ada hasta, ada depa. Kalian beli tanah ke Jepang, beli tanah 5 tumbak ya tidak mungkin ya, karena mereka tidak tahu apa itu tumbak. Nah, itu ya bedanya antara satuan baku dan satuan tidak baku. Menguji pemahaman kalian mengenai materi pengukuran ini, coba kita kerjakan soal latihannya ya. Nah, silahkan berilah tanda checklist kalau dia misalnya besaran pokok dan tanda silang kalau misalnya dia besaran turunan. Silahkan contohnya di sini suhu. Suhu merupakan besaran pokok, jadi diberi tanda checklist. Sedangkan tegangan itu merupakan besaran turunan, diberi tanda silang. Silahkan dicoba. Waktunya 10 detik ya. Kedua, silahkan pasangkan besaran pokok berikut ini dengan satuannya dalam Sistem Satuan Internasional atau SI. Contohnya di sini panjang. Panjang dalam SI satuannya adalah meter. Silakan dicoba yang lain.
soal yang terakhir silahkan kalian konversikan. Contohnya di sini nomor 1 sudah diisi, misalnya 2 meter. Berapa senti? 2 meter adalah 200 cm. Kemudian yang 5 km berapa meter, dan yang lainnya silakan dicoba diisi. Baik, demikianlah pemaparan materi pengukuran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.